Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 31 Juli. Hari ini kita memperingati Santo Ignatius dari Loyola, seorang imam. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 54-58. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semua ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama seluruh gereja memperingati Santo Ignatius dari Loyola. Selamat dan profisiat. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, baiklah kita sejenak mengenal siapa itu Santo Ignatius dari Loyola. Ia lahir tahun 1491 di Loyola. Nama aslinya Inigo, tetapi diubah menjadi Ignatius untuk menghormati Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Ia lalu masuk militer, tapi karena pertempuran ia terluka, dan akhirnya karier militernya berakhir. Dalam sakitnya itu ia merenungkan imannya, dan akhirnya ia sembuh, lalu bertobat di biara Montserrat dan bertapa di Gua Manresa, serta ia mempersiapkan bukunya yang sangat terkenal, yaitu Latihan Rohani. Bersama 6 orang temannya Ordo Yesuit, setelah ditabiskan, ia menjadi jenderal Ordo yang disahkan oleh Paus Paulus ketiga pada tahun 1540. Saudari-saudaraku yang terkasih, akhirnya ordo ini berkembang dengan pesat, berpengaruh besar dalam kehidupan rohani masyarakat, dan menghasilkan karya-karya besar. Ignatius meninggal tahun 1556. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengisahkan Yesus yang ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Seringkali dalam peristiwa kehidupan, hal ini pun juga terjadi dalam kehidupan kita. Bukan orang asing yang menolak, melainkan justru orang-orang terdekat. Misalnya, anak yang ditolak oleh orang tuanya karena terlahir cacat. Orang tua yang dibuang oleh anaknya sendiri karena dinilai merepotkan, dan masih banyak lagi. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus mengajarkan kita untuk tidak patah semangat ketika ditolak. Penolakan memang kenyataan pahit, tapi kita tidak boleh merasa terpuruk, karena Tuhan sungguh mencintai kita apa adanya. Kita sungguh berharga di mata Tuhan, bukan karena prestasi-prestasi kita, melainkan karena Tuhan sendiri adalah Maha Cinta. Tuhan, anugerahkanlah aku hati yang lapang, sehingga aku bisa menerima sesamaku apa adanya.
kami sudah diciptakan untuk saling mengasihi. Sadarlah, sadarlah hai kaum manusia, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kami nikmati apa yang dikaruniakannya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus. Amin.